karena seneng, karena happy, excited gitu ya keliling komplek kayak gitu-gitu, dan karena juga aktif itu jadi ngebut-ngebutan sampai jebur got. Nah itu menurut itu pelapor. Jadi ada rasa percaya diri, ada mandiri, dan paling berimpact banget sama Raffi itu fokusnya jauh lebih baik lah fokusnya. Untuk memilih balance bike, yang penting anaknya happy dulu. Karena variasinya banyak banget, jangan bingung milih sepeda di awal. Banget hari ini aku bisa menyapa kembali mama dan papa semuanya di Talk Mama Talk. Nah, kelihatannya look studio hari ini berbeda dari episode sebelumnya karena bintang tamunya juga beda daripada episode sebelumnya. Kalau biasanya ini bintang tamunya cuma satu, hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu. Nah, siapa aja mereka? Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Talk Mama Talk. Kelihatannya kayak yang mama dan papa udah lihat di sini, ada balance bike. Hari ini kita juga bakal ngobrolin soal balance bike. Kita bakal ngobrol dengan Mas Rizky. Dia ini adalah pengurus dari salah satu komunitas balance bike di Depok. Kemudian ada Rawikara, dia adalah representatif dari komunitas balance bike di Depok. Dan ada Papa Dian yang merupakan orang tua dari Rawikara. Say hello dong, Rawi, ke kamera. Hai. Halo. Rawi. Oke, Rawi usianya berapa sekarang? 4 apa? 4 tahun. 4 tahun. Rawi sudah sekolah? Sekolah sama mama. Oke, berarti fokusnya ke balance bike aja. Nah, sebenarnya olahraga balance bike ini udah general, udah familiar banget di Indonesia atau di Jakarta. Sebenarnya apa sih olahraga balance bike ini? Boleh dikasih tahu mungkin oleh Mas Rizky atau Papa Dian ke mama dan papa di rumah. Oke, memang cukup terkenal ya sekarang untuk balance bike. Balance bike sendiri sebenarnya ada dua versi ya, ada balance bike, ada push bike. Oh, sebenarnya. Nah, apa sih balance bike? Sebenarnya balance bike itu adalah olahraga untuk anak yang akan menuju ke yang benar-benar bike-nya atau sepeda yang sepeda ada yang pedalnya. pakai pedal Nah, gitu ya. sebelum untuk mengarah ke sana, kita pakai yang tanpa pedal dulu. Makanya fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk biar balance. Makanya dibilangnya balance bike. Terus untuk nambah motorik kasarnya, terus untuk stimulasi anak kayak gitu-gitu. Nah, selain itu, kenapa disebut push bike? Karena cara menjalankan sepeda ini adalah untuk di-push. Makanya namanya push bike atau balance bike kayak gitu. Nah, sekarang berjalan yang dulunya cuman untuk motorik kasar apa segala macam, sekarang ada lebih berjalan, ada kompetisinya, ada balapannya seperti itu. Nah, si balance bike ini tuh sebenarnya dari usia berapa nih baiknya dilakukan oleh anak-anak nih? Ini kalau di Indonesia ya, Indonesia itu kebanyakan di usia 2 tahun sampai 9 tahun. Tapi kalau di luar negeri referensi itu banyak banget. Bahkan belum berjalan aja itu bisa pakai balance bike ini untuk keseimbangan. Karena memang fungsinya memang untuk motorik kasar aja gitu. Yang selama ini saya lihat di luar gitu ya, Papa Diannya tadi Papa Dian bilang sampai usia 9 tahun gitu. Tapi kalau yang saya lihat selama ini tuh itu kayak under 5 tahun itu yang pakai ya gitu anak-anak kecilnya. Nah, kalau misalkan dari komunitasnya sendiri itu di komunitasnya rentang usianya itu dari usia berapa sampai berapa sih, Mas Rizky? Kalau di komunitas kita sendiri di Depok ini rentannya itu dari usia 2 tahun sampai 9 tahun gitu, Pak. Tapi kebanyakan sih range-nya itu ya memang di bawah 7 tahun gitu. Untuk di komunitas kita sendiri, terutama sih di 2000 kelahiran ya, ini karena di komunitas kita ini, di push bike ini kita tuh lebih melihatnya tahun kelahiran anaknya gitu, bukan umurnya. Nah, itu di range di kelahiran 2021, 2020, 2019
Oke. Itu sih, terutama kita lagi banyak di 2020, 2021. Oke. Nah, Bapak Dian, tadi kalau itu misalkan usia dari memulainya, kalau misalkan batasannya paling ini tuh berapa ya? Batasan. Baiknya. Awal. Batasan usianya maksimal gitu. Kalau tadi kan Papa Dian bilang sampai 9 tahun itu emang udah maksimal banget atau gimana? Kalau secara dasar fungsinya ya, itu sebenarnya itu umur 7 tahun udah selesai sebenarnya pushbike. Oh. Kenapa? Karena memang fungsinya kan memang untuk di awal untuk balance, setelah itu ke sepeda yang benar-benar sepeda Yang pakai kayu. pedal itu ya. Nah, karena ada kompetisi, makanya agak diperpanjang kayak gitu. Jadi Oh, bahkan ada yang oke. 10 tahun juga ada. Kalaupun kalau kita namakan itu biasanya kompetisinya itu di kelas legend atau kelas top gitu. Kelas 9 tahun atau 10 tahun gitu kalau Oke. pas kompetisi. Oke. Nah, untuk Rawi sendiri, Papa Dian itu mulainya balance bike itu dari usia berapa? Kalau Rawi umur 2 tahun. Umur Pas 2 banget. tahun, Ingat saya oke. pas ulang tahunnya Rawi dikasih hadiah sama mamanya, nah itu udah mulai itu. Hadiahnya dari Hadiah. balance Iya, bike. baik. Nah, Rawi gimana pas pertama kali main balance bike? Happy nggak waktu dikasih kado sama mama hadiahnya balance bike? Happy. Happy? Oke, Happy. suaranya lebih kenceng dong. Happy. Oh, happy. Terus Rawi langsung main balance bike waktu itu? Keliling-keliling komplek. Oh, keliling komplek. Oke, itu yang ngajarin papa. Oke, Rawi seneng nggak main Seneng. balance bike? Pertama, ini Papa Diannya kalau misalkan di beberapa aku lihat itu ya, jadi anak yang main balance bike itu suka drama dulu nih di awalnya, betul. kayak gitu. Kalau dari Rawi sendiri itu langsung senang atau gimana? Kalau dari Rawi sebenarnya excited banget sih untuk pertama kali ada sepeda itu. Jadi dulu awalnya karena ulang tahun, terus untuk menyalurkan energinya. Jadi energinya Rawi cukup aktif lah, cukup aktif. Ketika saya mikirnya ketika keaktifan ini kalau dibiarin kan orang jadi dalam tanda kutip jadi nakal lah, katakan gitu, pecicilan dah bahasa sananya. Oh, oke. Jadi kecilian sana sini. Nah makanya kita nyoba untuk menyalurkan ini, makanya pakai sepeda dan dia happy. Makanya dia tadi keliling komplek, bahkan di rumah itu ke dapur depan naik sepeda. Pada main balance. Dan ada pertama kali itu sampai tidur aja dibawa di Main, wah saking happy-nya. happy-nya. Oke, kalau misalkan orang tua baru memulai nih mau balance bike itu sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan gitu pada saat mau memulai ini? Kalau untuk memulai yang pasti itu safety-nya sih, itu yang paling penting sebenarnya. Ya untuk sebelum jalan harus pakai helm atau pakai deck kayak gitu. Itu yang paling penting. Paling basic yang harus ada paling basic dipunya harus ya. Gitu. Dan sekelilingnya yang harus diperhatikan. Karena ini ada cerita menarik juga nih buat Rawi. Apa tuh Papa Konten Dian? pertama Boleh diceritain? Rawi viral itu adalah nyebur got. Oh, oke. Jadi sebelum video di video itu memang ada Iya, nyebur ada. gotnya, oke. Jadi pertama kali bisa ya karena seneng, karena happy, excited gitu ya keliling komplek kayak gitu-gitu, dan karena juga aktif itu jadi ngebut-ngebutan sampai jebur got. Nah itu menurut itu pembelajaran. Tapi pada saat itu gimana kondisinya udah setelah nyebur? Dia shock aja sih, shock karena banyak ininya. Dia nggak nangis ketika jatuh. Jatuh nangisnya itu ketika banyak orang yang komen. Ngeliat, Itu ini yang basah gitu, oke. semua jadi nangis. Oke. Nah, tadi manfaat dari balance bike ini Papa Dian juga udah sedikit jelasin, itu adalah masalah keseimbangan gitu. Iya. Selain keseimbangan ada nggak sih manfaat lainnya Papa Dian? Kalau secara teknis ya, cara teknis untuk balance bike sendiri ini bukan kompetisinya. Jadi kalau teknis itu keseimbangan udah pasti fungsinya. Stimulus motorik kasar. Terus koordinasi. Oh iya, koordinasi ketika mata, ini, tangan gitu ya. Terus tapnya segala macamnya. Nah, itu cara basic dasarnya. Nah, tapi untuk lebih lanjut, kalau untuk kompetisi itu lebih kepercayaan diri. Karena kenapa sih kepercayaan diri? Karena itu tadi kasih hadiah, dikasih piala ketika menang, kayak gitu. Jadi ada rasa percaya diri, ada mandiri, dan paling berimpact banget sama Rafi itu fokusnya jauh lebih baik lah fokusnya. Oke. Nah, kalau misalkan orang tua mau memulai lagi nih, Papa Dian memulai lagi, ada nggak sih
tipsnya misalkan milih sepedanya harus seperti apa, milih helmnya seperti apa, atau hal yang lain mungkin boleh dikasih tahu ke mama dan papa semua, Papa Dian? Kalau untuk awal pertama kali untuk memilih balance bike, yang penting anaknya happy dulu. Karena variasinya banyak banget, jangan bingung milih sepeda di awal. Pokoknya yang penting happy dulu apapun sepedanya. Nah, yang pertama itu, yang kedua kalau bisa milih sepedanya pertama ya yang murah-murah dulu karena karena anak nggak tahu ini mahal atau enggak. Nanti ya benar, dan Jatuh, takutnya dia nggak suka iya, juga ya. betul. Ketika jatuh kita yang deg-degan kalau mahal. Oke, ya. Oke. Terus lagi mungkin ada tipsnya dari itu Papa Dian? untuk sepeda, dan yang paling pasti tadi safety-nya, helm kalau bisa yang full face. Karena ya banyak lah kejadian yang memang ketika pakai cubluk gitu, itu jatuhnya ya kena muka segala macam, jadi bahaya. Saya tanya ke Rawi mau nggak ke Thailand? Oke, mau. Kalau mau nanti mau hadiah apa ketika menang? Kayak gitu. Ya, jadi nah, ditanyain. biasanya dia mau mintanya hal-hal yang ya konkret ya, hal-hal yang jelas gitu. Tapi emang agak lucu, dia pengen lihat gurita digoreng di Thailand. Ada aktivitas gitu, anaknya biar bersosialisasi dengan ya mungkin banyak ya daripada di rumah gitu kan, daripada main gadget gitu ya lebih.